Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan dengan perbincangan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran Islam Bung Karno ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir bersama kami seperti biasa Kiai Haji Zuhairi Misrawi yang masih istiqomah untuk mengajari saya dan teman-teman bagaimana pemikiran keislaman Bung Karno. Terima kasih banyak Gus sudah hadir. Sama-sama. Nah, teman-teman, pada episode kali ini kita akan mencoba untuk membaca kembali, merefleksikan pemikiran api Islam Bung Karno, salah satu bagian penting daripada api Islam Bung Karno. Bung Karno selain menganjurkan atau mengkampanyekan Islam adalah agama yang rasional, Islam adalah agama yang selalu dekat dengan kemajuan, Bung Karno juga berkali-kali mengatakan bahwa Islam is progress, bahwa Islam itu adalah sebuah kemajuan. Nah, pada episode kali ini kita akan coba membedah bagaimana konsep atau gagasan Bung Karno tentang Islam berkemajuan tadi. Gusmis, bagaimana Gusmis melihat gagasan-gagasan Bung Karno tentang Islam yang berkemajuan? Apa sih yang sebetulnya diharapkan Bung Karno dari Islam yang berkemajuan? Apakah tidak cukup Islam saja? Kenapa harus ada berkemajuan, Gus? Ya, Islam itu kan agama yang kita yakini datangnya dari Tuhan melalui wahyu-wahyunya, tetapi objek dari Islam itu adalah manusia. Ya. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal di Mesir, al-Islamu ilahiyatul masdar wa insaniyatul maudu'. Saya masih hafal itu. Tahun 96. Al-Islamu ilahiyatul masdar wa insaniyatul maudu'. Artinya bahwa Islam itu bersumber dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, tetapi objeknya manusia. Karena objeknya manusia, maka Islam harus merespon persoalan-persoalan kemanusiaan tentang politik, tentang hukum, tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kemudian Bung Karno selalu mengatakan di banyak tulisannya dan pidato-pidatonya di buku di bawah bendera revolusi dengan pandangan Islam is progress. Nah, dilalahnya ya kita melihat Islam berkemajuan ini sekarang menjadi perspektif cara berpikirnya Muhammadiyah. Saya tidak tahu apakah Muhammadiyah merujuk kepada Bung Karno atau tidak, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan dalam cara pandang Bung Karno. Islam berkemajuan itu Islam harus sejatinya dan senyatanya menjadi agama yang mendorong kita untuk terus melakukan perubahan, pembaharuan, dan berjuang untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, untuk tegaknya nilai-nilai kebenaran, untuk tegaknya ilmu pengetahuan. Islam itu tidak bisa kita pahami sebagai agama yang statis. Dia harus. Nah, Bung Karno merujuk ada satu terma di dalam tafsir dan juga di dalam usul fiqh itu ada terma Makki dan Madani. Ya, Bung Karno melihat ayat-ayat Al-Quran itu yang diturunkan di Mekah itu berbicara dalam konteks keimanan. Maka ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu
ayat-ayat yang turun di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di Madinah itu berbeda. Bung Karno melihat bahwa Islam di Mekah dan Islam di Madinah itu berbeda. Artinya ada progres di situ. Misalnya di Mekah itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nature-nya Islam itu adalah perubahan. Terus yang kedua itu adalah kontekstualisasi. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus benar-benar untuk menjadikan Islam itu sebagai elan kemajuan sebuah bangsa, elan kemajuan sebuah peradaban, bahwa Islam sebagai agama yang kita yakini ini dapat menjadi elan bagi kemajuan peradaban Indonesia, lebih-lebih negara yang kita cintai, tetapi juga menjadi elan bagi kemajuan peradaban dunia. Ada satu tulisan di buku di bawah bendera revolusi itu, masyarakat unta dan masyarakat kapal udara. Itu mencontohkan bahwa dulu orang di Timur Tengah itu bepergian kemana-mana naik unta. Ya, termasuk ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu naik unta. Sekarang kalau kita lihat misalnya kita umroh dari Mekah ke Madinah udah naik kereta cepat. Ya, betul. Ya dulu ya kita naik mobil sekitar 5 jam 6 jam ya. Sekarang naik kereta cepat itu cuma 2 jam dari Mekah ke Madinah. Bahkan ada pesawat dari Jeddah ke Madinah. Itu juga lebih cepat gitu. Berubah, zaman sudah berubah. Dan ada ayat dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi perubahan itu adalah sunnah, bagian dari sunnah kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita harus bergerak maju ke depan untuk melahirkan gagasan-gagasan besar yang relevan dengan keindonesiaan kita, yang relevan dengan perubahan zaman. Misalnya kalau kita lihat zaman sekarang globalisasi itu ya dikenal dengan istilah dunia yang kita gambarkan itu begitu luas, tidak bisa terjangkau. Ya sekarang dengan teori globalisasi sudah disebut dengan global village. Jadi kita tinggal di Tunisia sekarang, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di kampung kita. Dulu saya tahun 95 ketika kuliah di mana di Mesir, saya tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di kampung saya sekarang. Tapi dengan Google Map, dengan video call itu, ya kita bisa melihat apa kejadian-kejadian yang terjadi dengan informasi yang sangat cepat. Misalnya, kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang ada di dunia. Maka kemajuan-kemajuan ini dan sudah menjadi kenyataan pada zaman sekarang. Kita dengan AI, artificial intelligence, itu juga satu kemajuan yang kita harus hadapi sekarang, termasuk juga dalam pandangan keagamaan. Misalnya kemarin Maroko mengeluarkan satu keputusan negara di Maroko itu, bahwa Idul Adha nanti tidak perlu lagi ada menyembelih hewan kurban. Oh iya Gus. Iya, itu info terbaru. Saya tidak tahu kalau di Tunisia sudah menjadi perbincangan. Indonesia masih belum. Jadi sekarang tidak perlu lagi menyembelih. Jadi cukup diwakilkan oleh pemerintah menyembelih hewan kurban. Lalu kemudian nanti kurbannya untuk kepentingan yang lain. Itu kemajuan yang sangat luar biasa. Mungkin saya tidak tahu di Tunisia kurban itu menjadi satu tradisi. Bahkan setiap rumah di sini berkurban. Ada kambing dalam rumah. Betul. Di Indonesia juga masih tradisinya seperti itu. Di Maroko ada kemajuan-kemajuan. Kita mendengarkan lompatan-lompatan yang sangat luar biasa di perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan dalam segi
ijtihad keagamaan kita akan melihat di berbagai dua. Maka oleh karena itu Islam is progress. Jadi Islam itu harus merespon perkembangan zaman yang sangat cepat. Bung Karno itu Islam is progress itu sekitar tahun-tahun dari tahun 1926 ke atas dulu bicara Islam is progress, Islam is progress itu. Dan sekarang kita melihat sendiri Islam is progress. Banyak perubahan-perubahan besar yang kemudian dikonfirmasi oleh kita semua. Bahkan banyak sekali fatwa-fatwa keagamaan yang itu menjadi bagian dari progres, dan puncaknya Muhammadiyah menjadikan Islam berkemajuan itu sebagai perspektif bahwa Islam terus harus relevan mendorong pada kemajuan dan baik juga itu kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Tapi yang sesingkat penglihatan saya, Gus, kayaknya masyarakat Islam itu agak kagetan, Gus, ketika ada lompatan-lompatan seperti itu. Nah, itu kira-kira kenapa ya, Gus ya? Ya karena belum memahami aja. Okay. Ya, Bung Karno bicara Islam is progress pada sejak tahun 1926 itu ya Bung Karno karena membaca, wawasannya kan luas. Jadi bersamaan harapannya, Bung Karno selalu ngingetin ayat yang pertama kali itu Iqra. Ya, nanti dalam nuzul Quran Bung Karno akan menjelaskan itu. Jadi kalau kita membaca sebenarnya tadi seperti yang saya katakan, antara ketika Rasulullah di Mekah dan Rasulullah di Madinah terjadi perubahan. Ya kan, ketika di Mekah masih komunitasnya kecil, ya tidak membentuk komunitas atau negara dalam bahasa sekarang, belum ada konstitusinya, tidak memungkinkan. Tetapi ketika sudah pindah ke Madinah dan di situ ada kesadaran orang tentang agama itu sebagai elan untuk membangun komunitas atau peradaban, lalu kemudian membentuklah Piagam Madinah. Jadi sebenarnya itu sangat ditentukan oleh budaya membaca, oleh pendidikan kita dan kemampuan kita untuk menyerap apa yang terjadi di dunia. Maka kalau kita sekali lagi ingin belajar sungguh-sungguh dalam konteks kemajuan itu, memang kita harus memahami geopolitik, geoscience. Ya deh. Sekarang misalnya negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, ya kan, boleh sudah mengembangkan ilmu pengetahuan. India misalnya sekarang dalam konteks teknologi itu juga mengalami lompatan yang sangat besar sekali. Yang seperti yang saya katakan Cina, dan sekarang seperti Arab Saudi, negara Teluk, Qatar misalnya, Mesir pun sekarang bayangkan, karena Mesir punya peraih Nobel dalam bidang fisika, dia punya Ahmad Zuhail. Sekarang berkembang juga di Mesir dalam bidang teknologi. Juga Tunisia punya penerima Nobel 2024 dalam bidang fisika, kalau tidak salah Tunisia juga punya. Jadi memang kita harus membaca geoscience juga. Ada geopolitik, ada geoscience, bagaimana dunia mulai mencoba bersaing, menemukan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang. Maka oleh karena itu Bung Karno mengajak kita semua untuk terus berproses ke depan. Jadi kalau kemajuan itu kan orientasinya ke depan, bukan orientasinya ke belakang. Memang Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya kita juga belajar sejarah. Iya, betul. Baik itu sejarah kemajuan maupun sejarah kejatuhan. Kita perlu belajar mengambil pelajaran. Dalam bahasa Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap manusia itu melihat apa yang terjadi di masa lalu untuk masa depan. Ya. Jadi ketika kita jas merah itu melihat ke belakang bukan untuk meniru, mentaklid apa yang terjadi di belakang, tetapi untuk meneropong apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka Bung Karno mengatakan
Islam itu hakikatnya adalah agama yang mendorong kepada kemajuan, dan itu sangat benar sekali. Islam itu sangat mendorong kepada peradaban. Misalnya Ibn Khaldun, ya, pemikir Tunisia ini selalu yakin, dan kalau kita lihat di Tunisia misalnya jejak-jejak peradaban Tunisia, misalnya peradaban dalam bidang ekonomi, misalnya kita lihat di Tunisia ini ada El Madinah Al-Atiqah, kota lama. Di situ kalau kita lihat peradaban itu dalam contoh Tunisia itu membangun ekonomi, ya. Maka umat Islam harus berjuang sekuat tenaga, sebaik mungkin untuk membangun peradaban ekonomi. Dan kita beruntung berada di kawasan Asia, karena kawasan Asia ini big isunya adalah ekonomi. Ya, alhamdulillah, negara-negara Asia secara ekonomi jauh lebih baik sekarang dengan negara-negara Eropa, mungkin juga Amerika dan Amerika Latin, ya, kalau kita lihat sekarang. Dan bahkan banyak orang mengatakan kebangkitan Asia. Jadi kita beruntung bahwa Islam harus ikut memberikan sumbangsi kepada kemajuan ekonomi, dan karena itu kemudian peradaban ekonomi ini harus dikembangkan. Ada satu buku yang saya baca, judulnya Tatbiq Ibn Khaldun, implementasi pemikiran Ibn Khaldun yang dari Tunisia ini. Sangat menarik sekali. Ternyata Asia itu, kita ini lebih menerapkan pemikiran Ibn Khaldun daripada di kawasan Tunisia dan Maghribi. Kenapa? Karena kita fokus kepada peradaban ekonomi. Peradaban ekonomi ini penting sekali karena itu menyangkut hajat kebutuhan orang-orang banyak, dan karena itu Islam harus mendorong kepada kemajuan ekonomi. Lalu bagaimana? Ya, pendidikan sebagai elemen penting, ya, untuk kita mendorong kepada ekonomi. Pengalaman saya pribadi misalnya, ya, alhamdulillah saya kuliah, punya pendidikan, sehingga kemudian bisa berpikir untuk bagaimana berperan dalam pembangunan dan peradaban ekonomi ini. Nah, peradaban ekonomi ini di Tunisia jejaknya sangat menarik sekali. Jadi ekonomi dibangun, universitas Kairawan misalnya dulu, apa yang disebut peradaban dalam konteks Islam dulu itu peradaban Islam dulu itu adalah di Kairawan itu misalnya adalah matematika, kedokteran, fisika, biologi. Jadi Islam itu agama modern, Islam itu agama sains. Maka Islam is progress itu. Jadi tidak hanya mempelajari hal-hal yang tidak mendorong kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Islam itu adalah agama yang mendorong kepada ilmu pengetahuan. Dan Bung Karno menulis, apakah kita akan menjadi masyarakat onta atau kita menjadi masyarakat kapal udara? Itu kan luar biasa, ya kan? Negara-negara maju adalah negara-negara yang sekarang bisa membuat kapal udara. Itu salah satu simbol kebanggaan kemajuan sebuah negara. Misalnya Cina sudah membuat kapal, sudah membuat satelit gitu. Jadi dalam konteks ini kemudian saya kira memang umat Islam, generasi santri-santri di berbagai pesantren memang juga harus berpikir bagaimana Islam is progress ini, bagaimana para santri kita umat Islam ini juga berperan bagi kemajuan peradaban kita. Artinya Bung Karno mengimajinasikan Islam itu sebagai suatu agama yang sangat berdampak pada tatanan sosial. Bukan berhenti pada tatanan individu untuk kita beribadah, salat, zikir. Islam harus berdampak bagi tatanan sosial, betul Gus? Iya, betul. Ada satu buku yang saya baca dulu ketika masih muda, itu bukunya Pak Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran, bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu betul-betul mendorong kita pada kemajuan, membumikan Islam. Jadi hendaklah kita generasi muda itu membaca sejarah Islam ketika Islam itu berada di puncak kemajuannya.
Dan sayangnya kan kita ketika membaca fase dalam Islam ini, ketika Islam di masa kejatuhannya. Jadi kan begini dulu ceritanya itu dalam teori peradaban Ibn Khaldun itu. Jadi Islam mengalami kemajuan karena kita fokus kepada ekonomi, rasionalitas, termasuk sastra literasi. Lalu kita mempunyai satu konsep yang disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu apa? Orang yang maju, yang modern itu orang yang selalu memikirkan kepentingan bersama. Kalau orang mementingkan pribadi itu bukan ciri-ciri peradaban. Nah, dulu peradaban Islam itu pernah mengalami kemajuan. Lalu kemudian bersamaan dengan jatuhnya dinasti Ottoman, lalu kemudian terus mengalami kemunduran sehingga kemudian kita fokus pada politik. Jadi ada orang mengatakan untuk maju kita harus memperbaiki politik. Itu sehingga kemudian cara pandangnya politis terhadap agama gitu. Dan mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin kita maju kecuali dengan mengembalikan sistem khilafah. Nah, Bung Karno mengatakan tidak. Kita bisa, umat Islam kita menjadi elemen kemajuan itu kalau kita mempelajari bagaimana Islam maju pada zamannya. Nah, maka kita harus menguasai ilmu-ilmu modern. Maka Bung Karno selalu mengingatkan kepada kita supaya pesantren-pesantren juga mempelajari ilmu-ilmu modern. Ilmu-ilmu modern. Dan sekarang kecenderungan umat Islam Indonesia mempelajari sains, kesadarannya sudah mulai muncul kembali. Dan kita berharap di masa yang akan datang dari Indonesia akan lahir peraih Nobel dalam bidang sains. Sambil lalu juga ya kita melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang agama, tetapi kita juga berharap kita bisa melahirkan ulama-ulama dalam bidang sains. Sejauh penglihatan Gusmis, karena Gusmis juga di pemerintahan gitu Gus, sebagai duta besar juga pengamat di politik Indonesia juga, apakah sepenglihatan Gusmis Islam di Indonesia sudah mengacu kepada Islam yang berkemajuan, Gus? Apakah ekspresi keislaman umat Islam di Indonesia masih fokus terhadap isu-isu individu, Gus? Udah lumayan. Misalnya sekarang Muhammadiyah slogannya Islam berkemajuan dan punya kampus-kampus besar dalam berbagai bidang, kedokteran, dalam bidang ilmu-ilmu sains modern. Saya melihat ada harapan. Nahdlatul Ulama sekarang punya Universitas Nahdlatul Ulama juga mulai membuka jurusan-jurusan yang bahkan ada satu studi baru di Universitas Nahdlatul Ulama itu yang future studies. Itu kan ke depan, kemajuan. Bagaimana memprediksi perubahan-perubahan besar yang terjadi di masa yang akan datang. Bukan pakai dukun lagi tuh, Gus? Iya, udah. Ya dukun masih ada tapi sudah mulai berpikir tentang masa depan. Dan banyak sekali anak-anak kiai sekarang yang tidak kuliah lagi di Timur Tengah. Banyak sekarang kader-kader muda NU yang kuliah di Cina loh, banyak. Jumlahnya banyak sekali. Sudah belajar tentang pertanian, tentang manajemen, tentang artificial intelligence. Saya manajemen modern gitu. Belajar tentang hubungan internasional. Udah banyak sekarang dari generasi-generasi dari pesantren-pesantren. Kalau kita melihat ada anak muda namanya Novi Basuki, lulusan pesantren Nurul Jadid dari Python. Itu belajar di Cina, bahasa Mandarinnya bagus sekali. Viral anak muda Novi Basuki misalnya, itu menunjukkan kemajuan. Bagaimana dari pesantren yang dikenal tradisional, tapi kemudian belajar bahasa Mandarin dan melanjutkan studi
di China. Iya, gitu. Dan sekarang mulai banyak anak-anak pesantren yang belajar di Taiwan, di Korea, di Jepang, dan pilihannya tidak lagi belajar ilmu agama. Itu lompatan-lompatan besar yang kita harapkan ke depan Islam betul-betul menjadi agama yang berkemajuan. Umat Islam berperan dalam berbagai bidang, terutama yang menjadi concern saya sungguhnya di bidang ekonomi. Karena big issue sekarang dalam konteks global, karena saya sebagai duta besar, isunya semua negara sedang berlomba-lomba bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana memajukan negara itu melalui ekonomi. Maka diplomasi ekonomi itu menjadi isu utama, termasuk di KBRI Tunis. Kami selalu mengatakan bagaimana diplomasi ekonomi ini menjadi jembatan kita untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan negara kita masing-masing. Jadi ya alhamdulillah ekspor kita, produk-produk kita itu terus mengalami kemajuan walaupun kita masih di bawah India, di bawah Cina. Kita dengan Jepang dan Korea mulai kompetitif sekarang. Kalau negara ASEAN sekarang ada negara muncul baru namanya Vietnam. Maka harus lebih banyak para santri, kaum muda muslim yang juga belajar tentang perdagangan, tentang trade, international trade, perdagangan antar negara, ekspor impor. Itu perlu kalangan pesantren untuk mempelajari ilmu-ilmu. Saya masih ingat pesan dari Buya Syafi'i sebelum meninggal kepada saya. Dia bilang kepada saya, Buya, karena saya sangat dekat, Buya Syafi'i berpesan, sekarang saatnya dibuat pesantren untuk melahirkan konglomerat, karena kita umat Islam ini konglomerat. Jadi Buya Syafi'i itu berpesan kepada saya supaya kita punya pesantren yang melahirkan entrepreneur, pengusaha-pengusaha, sehingga dalam 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, serta 100 tahun yang akan datang, kita umat Islam bisa melahirkan pengusaha-pengusaha besar, sehingga bisa membantu ekonomi kaum lemah, kaum marhen, wong cilik dari masyarakat kita. Jadi memang Islam sebagai Islam is progress ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan kita harus terus optimis melihat ke depan, dan tapi jangan juga belajar dari sejarah, belajar dari perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia sekarang gitu. Dan kemudian peradaban ekonomi ini, peradaban ilmu pengetahuan, juga peradaban kemanusiaan ini menjadi satu kekuatan Indonesia di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Sudah berkenan mengisi atau juga menyinari kami dengan pikiran-pikiran Bung Karno, seorang santri Gusmi santri yang belajar di Azhar, kemudian juga sekarang fokus di KBRI di ekonominya tadi disampaikan. Iya, saya beruntung karena saya terus terang saja saya beruntung karena saya bisa membaca pemikiran Bung Karno. Jadi maka saya ingin berbagi lah. Kalau kita ingin berperan dalam konteks Indonesia dan mungkin juga dunia, seperti saya sebagai duta besar. Kalau sebagai duta besar itu bisa berperan bagi negara kita untuk mempromosikan Indonesia, tetapi kita juga bisa berperan dalam konteks global. Karena sahabat-sahabat saya itu para duta besar di berbagai negara, sehingga saya juga tahu. Maka saya kira ya saatnya membaca buku di bawah bendera revolusi ini, supaya kita punya wawasan luas, dan yang paling penting dalam konteks kita sebagai warga negara, kita punya kebanggaan terhadap negara kita. Dalam konteks kita sebagai umat Islam, kita tahu apa yang harus dikerjakan kita sebagai umat Islam. Maka saya memang mengajak kaum milenial, kaum muda untuk membaca buku di bawah bendera revolusi Bung Karno, untuk menyegarkan kembali api Islam. Apa sih sebenarnya esensi dari Islam, the spirit of Islam, seperti Amir Ali sampaikan, yang dibaca oleh Bung Karno itu.
Sekali lagi Gus, terima kasih banyak. Sama-sama. Rekan-rekan, sekian diskusi kami dengan Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Sangat kaya sekali pemikiran-pemikiran Bung Karno, khususnya tentang Islam yang berkemajuan. Islam sejatinya harus dimaknai sebagai suatu agama yang memberikan nilai-nilai etis yang bisa berdampak pada sosial masyarakat, bukan hanya fokus kepada urusan-urusan individu. Baik, kita sudahi dulu episode kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.